Halo, kembali lagi di video belajar bahasa Rusia. Bersama saya di sini Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian. Kali ini kita akan belajar konjugasi kata kerja dalam bahasa Rusia. Mungkin untuk teman-teman yang udah pernah belajar bahasa-bahasa Eropa lainnya, seperti bahasa Jerman, bahasa Spanyol, mungkin udah lumayan familiar dengan konjugasi kata kerja ini ya. Tapi untuk teman-teman yang belum belajar bahasa-bahasa Eropa tadi, mungkin ini akan sedikit aneh ya. Karena dalam bahasa Rusia contohnya, satu kata kerja itu harus diganti akhirannya atau biasanya kita sebutkan konjugasinya harus kita ganti sesuai dengan subjeknya. Nah, mungkin makin bingung maksudnya gimana sih gitu ya. Jadi daripada lama-lama, mending kita langsung aja ke penjelasannya. Oke, di sini kita perhatikan ada konjugasi kata kerja. Jadi dalam bahasa Rusia itu kata kerja sesuai dengan konjugasinya dibagi menjadi dua kelompok besar ya. Yang pertama itu grupa один atau kelompok yang pertama dan вторая grupa atau kelompok yang kedua ya. Nah, yang pertama kita perhatikan kata kerja yang artinya ini adalah kerja ya. Bacanya работать. Jadi dari kata kerja ini kita konjugasikan dia. Я работаю. Jadi akhirannya kalau subjeknya ya harus работаю. Ты работаешь. Он или она ya karena mereka ini sama-sama aja konjugasinya работает. Мы работаем. Вы работаете. Они работают. Itu untuk kelompok yang pertama tadi. Nah, biasanya dia kan ini akhirannya jadi y dibikin ya. Yes, yet, yem, yete, dan yud. Kalau kelompok yang kedua, dia jadi i. Kita perhatikan contohnya di sini. Говорить yang artinya berbicara ya. Я говорю, ты говоришь. Он или она говорит, мы говорим, вы говорите, они говорят. Ya, kita perhatikan. Di sini ada perbedaan ya akhirannya. Walaupun sebenarnya masih mirip-mirip ya. Coba kita perhatikan di sini. Ada ini contohnya. Ayu dia jadi you ya. Yes jadi is ya. Jadi gantikan huruf y-nya jadi i kalau untuk kata kerja kelompok yang kedua. Kayak gitu. Misal nih, kita kasih contoh ya. Ты говор, karena subjeknya ты, maka ingat kalau ты akhirannya jadi is ya, makanya jadi ты говоришь по-английски. Нет, я не говорю, karena subjeknya ya, maka jadi apa teman-teman? Perhatikan yang ini. Я не говорю по-английски. Bisa ya. Yang kedua, вы работаете. Ya? Вы работаете? Да, я работа. Ingat kalau misalnya tadi subjeknya ya, akhirannya jadi you. Я работаю. Я инженер katanya. Anda bekerja? Ya, saya bekerja. Saya seorang insinyur katanya ya. Kita pindah ke contoh yang ketiga. On работа. Ingat tadi kalau on работает. Нет, он не работает. Он пенсионер. Apakah dia bekerja katanya? Tidak. Dia tidak bekerja. Dia seorang pensiunan ya. Oke, sama juga. Ani плохо говорит karena subjeknya ani, perhatikan. Ingat tadi kalau ani jadi yat. Плохо говорят по-французски. Что вы katanya? Они очень хорошо говорят по-французски. Subjeknya masih sama, ani. Katanya. Dan yang kelima yaitu вы хорошо, subjeknya вы
вы хорошо говорите по-русски. Да, конечно, мы отлично, subjeknya мы, ingat tadi kalau мы jadi говорим, maka harus bilangnya мы отлично говорим по-русски. Dari sini teman-teman boleh perhatikan kalau misalnya setiap subjek itu mempunyai konjugasinya masing-masing. Jadi contohnya kalau ya itu biasanya akhirnya jadi you gitu contohnya. Kalau misalnya ty jadi is atau jadi yes. Jadi nggak boleh tuh diganti-ganti ya. Jadi contohnya kita nggak boleh bilang ya говоришь, nggak boleh. Harus ya говорю. Atau bentuk dasarnya pun tadi seperti говорить, kalian nggak boleh juga bilang ya говорить, nggak boleh. Karena itu salah. Itu bentuk infinitif atau bentuk dasar yang belum dikonjugasikan sama sekali. Padahal kalian harus mengkonjugasikan kata kerja sesuai dengan objeknya. Я говорю, ты говоришь, он, она говорит, dan seterusnya. Begitu juga dengan kata kerja bekerja tadi. Работать. Я работаю, ты работаешь, он, она работает, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Jadi harus dihafal. Mari kita perhatikan contoh-contoh kata kerja lainnya. Di sini kita punya kata kerja lain yang sudah dikelompokkan juga sesuai dengan konjugasinya. Yang tadi e-conjugation atau boleh kita sebut kelompok yang pertama dan e-conjugation kelompok yang kedua ya. Ini ada kata kerjanya. Yang pertama kita punya kata kerja гулять yang artinya berjalan ya. Boleh aku tulis ini jalan. Играть artinya bermain. Изучать artinya belajar. Отдыхать artinya beristirahat. Ya. Слушать artinya mendengar. Dan читать artinya membaca ya. Nah, sedangkan di sini untuk kelompok yang keduanya ada говорить yang tadi udah kita jelasin, artinya adalah berbicara. Sedangkan ходить artinya berjalan juga ya. Oke, kita perhatikan contohnya di sini lagi ya. Я, bla bla bla, слушать музыку. Jadi konjugasikan subjeknya я слушаю музыку. Nah, ada contohnya nih yang berbeda dari yang sebelumnya. Ваш сын любит делать домашнее задание. Kalau dia ada dua kata kerja yang berdekatan seperti ini teman-teman, hanya satu aja yang dikonjugasikan ya. Hanya yang pertamanya aja. Nah contohnya, ваш сын любит. Ini kan dari kata любит udah dikonjugasikan menjadi любит karena ваш сын itu artinya anak Anda. Kata gantinya jadi on. Ini kan udah dikonjugasikan. Jadi делать-nya nggak usah lagi dikonjugasikan. Jadi jangan jadi делает, salah ya. Salah. Jadi tetap isi dengan делать. Karena kalau ada dua kata kerja berdampingan, konjugasikan hanya kata kerja yang paling depan aja. Selanjutnya, мой сын не, karena di sini belum ada kata kerja, maka konjugasikan yang ini. Мой сын не любит делать домашнее задание. Домашнее задание artinya PR ya, pekerjaan rumah atau tugas. Jadi katanya anaknya tidak suka mengerjakan PR. Selanjutnya, родители. Родители itu artinya orang tua. Kalau orang tua di sini dia jadi они, kata ganti orangnya ya, mereka. Karena родители itu bentuk plural. Смотреть. Maka kita konjugasikan родители. Kalau они jadi они смотрят, ya. Они смотрят телевизор. Наш папа много, ayah kami banyak bekerja. Karena наш папа itu kan kata ganti orang jadi on. Maka работа jadi apa teman-teman? Работает. I malah karena dia banyak bekerja maka dia sedikit beristirahat tadi apa? Отдыхать. Maka konjugasikan I malah отдыхает. Gitu kira-kira. Bisa ya?
Oke, sekian dulu untuk penjelasan konjugasi kata kerja yang pertama, karena nanti akan ada video belajar konjugasi kata kerja yang kedua, ketiga, dan seterusnya, karena akan banyak video yang membahas tentang konjugasi kata kerja. Karena ini salah satu materi yang lumayan kompleks dan banyak materi dalam bahasa Rusia. Jadi untuk sekarang, teman-teman boleh pelajarin dulu yang paling dasar yang udah aku jelasin tadi. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini dalam bentuk apapun. Tapi nih, kalau misalnya teman-teman mau mendukung channel ini dalam bentuk donasi, kalian bisa kirim donasi kalian ke Dana ataupun OVO melalui nomor yang ada di sini. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua. Semoga kalian suka dengan videonya. Jangan lupa like dan share video ini supaya semakin banyak orang yang bisa belajar bahasa Rusia bersama saya di sini, Tiro Turnip, tutor bahasa Rusia kalian. Sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.